Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua menuju masjid ini dalam rangka beribadah kepadanya dan kemudian melanjutkan majelis ilmu bersama-sama. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bab selanjutnya dalam kitab Al-Kabair, yaitu pada bab yang ke-65, larangan berdebat, berbantah-bantahan dan bertengkar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tunduk terhadap syariat agama Islam. Dan hal tersebut dalam rangka untuk menggapai hidayah, inayah, rahmat, karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan juga tunduk terhadap kebenaran yang turun kepada mereka, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, fatala alaihi al-amad, ketika waktu telah berlalu begitu lama, faqasat qulubuhum, hati mereka pun mengeras karena mereka selalu golongan. Nah, adapun golongan yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup hatinya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya hidup, selalu hidup dan juga selalu tunduk terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua yaitu golongan yang hatinya begitu keras, hatinya telah mati. Karena apa? Karena suka berdebat atau mendebati kebenaran, berbantah-bantahan terhadap kebenaran dan bahkan menolak kebenaran tersebut. Nah, seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu a'alihatuna khairun amhu." Mereka berkata, apakah Tuhan-Tuhan kami ini yang lebih mulia? Amhu, atau dia, yaitu Isa bin Maryam. Ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka datang kepadamu membawa perumpamaan-perumpamaan tersebut ya Muhammad, illa jadala, kecuali hanya untuk membantah saja. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar, kaum yang suka membantah dan memperdebatkan kebenaran. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun cahaya hati orang-orang yang beriman, ini akan selalu membimbing dirinya untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun terkadang hikmah dari syariat tersebut belum sampai kepada akal logikanya. Namun karena kecintaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat, itulah yang membuatnya menjadi orang yang tidak pernah membantah terhadap kebenaran yang datang kepadanya. Kita perhatikan bagaimana kuatnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika orang-orang kafir mendebat, membantah, menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW karena peristiwa tersebut, dan bahkan sebagian para sahabat pun mulai meragukan kebenaran Rasulullah SAW, datang pada waktu itu Abu Bakar mengikrarkan hal tersebut, dan dia pun berkata, sesungguhnya aku percaya kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, tentang berita langit yang turun waktu pagi hari dan juga waktu petang. Itu saja saya selalu percaya kepadanya. Lantas bagaimana mungkin saya tidak mempercayai kepada Nabi Muhammad SAW hanya karena peristiwa Baitul Maqdis ini, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis. Pasti saya lebih percaya. Nah, karena perjalanan dari sini ke Baitul Maqdis itu hanya perjalanan dari bumi ke bumi yang lainnya. Sedangkan ini berita yang saya percaya setiap hari saya dengar dari Nabi Muhammad SAW, itu datang dari langit yang paling tertinggi, yang paling terjauh. Nah, itu saya selalu mengimaninya. Maka kemudian ucapan Abu Bakar Siddiq inilah yang menguatkan hati para sahabat yang lainnya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bersumpah, dia mengatakan, demi Allah Subhanahu wa taala menurunkan nama As-Siddiq dari langit itu hanya untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena keimanannya. Karena tidak pernah membantah terhadap suatu kebenaran yang datang kepadanya. Gak mikir-mikir dulu dia. Ini berapa lama ini perjalanan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis? Berapa lama perjalanan dari langit ke dunia? Enggak. Ya. Selama itu datang berasal dari lisan Rasulullah SAW, maka pada waktu itu dia mengimaninya. Nah, seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mempertuhankan akal logikanya, dan bahkan dia merendahkan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW serta ijma para ulama. Dan kemudian dia pun berusaha untuk menutupi kejelekan perangainya dengan keindahan retorika yang keluar dari lisannya. Bagus lisannya, memukau, mempesona, membuat orang-orang terpikat, akan tetapi isinya semuanya adalah kebatilan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya." Dan di antara manusia ada yang perkataannya mengenai dunia ini begitu membuatmu terpesona, membuatmu terpikat. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, dan dia pun mempersaksikan atas nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia adalah para penentang atau para musuh yang sebenarnya, yang suka membantah kebenaran. Wa idza tawalla sa'a fil ard, ketika dia berpaling dari engkau ya Muhammad, sa'afil ard, kemudian dia berjalan di muka bumi ini, liyuhlikal hartawan wan nasab, kemudian dia menghancurkan tanaman-tanaman
juga membunuh keledai. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Ketika dia berpaling darimu, dia berjalan di muka bumi ini untuk membuat kerusakan di dalamnya, kemudian menghancurkan tanaman-tanaman dan juga membunuh keledai-keledai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ya berkenaan tentang salah seorang munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Akhnas bin Syuraik, di mana dia selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia ketika berhadapan dengan kaum muslimin lainnya selalu seolah-olah pembicaranya untuk keuntungan Islam. Akan tetapi ketika dia telah berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin yang lainnya, maka pada waktu itu ketika dia melewati kebun-kebun kaum muslimin, dia langsung membakarnya seluruhnya. Dan ketika dia melewati keledai-keledai kaum muslimin, semuanya disembelih olehnya. Karena apa? Karena kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, seperti inilah ya sifat orang-orang munafik, di mana mereka selalu memperlihatkan keislamannya di hadapan manusia, akan tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya untuk mengelabui kaum muslimin, untuk menipu kaum muslimin. Seperti contohnya apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal dan semisalnya. Nah, mereka ikrarkan kami adalah orang Islam, gelarnya doktor dalam ilmu tafsir, dalam ilmu keislaman. Ya, akan tetapi tadi dia menyembunyikan kekufuran dan kebencian terhadap Islam di dalam hatinya. Nah, dia mulai menipu kaum muslimin dan kemudian mengaduk-aduk hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengobrak-abrik hukum Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tadi dengan retorika yang begitu indah, dengan gaya bahasa yang begitu memikat manusia. Tapi tadi kita katakan bahwasanya semuanya isinya adalah kebatilan. Isinya adalah bantahan mereka, debatan mereka atau penolakan mereka terhadap kebenaran ajaran agama Islam. Nah, oleh karenanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan." Ya, antum lihat, kita lihat di halaman 168-nya ya. Bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan menimpa umatku, kullu munafikin alimul lisan, yaitu setiap munafik yang fasih lisannya, indah gaya bahasanya, keren retorikanya. Ini sangat berbahaya. Karena apa tadi? Dia tidak membantah kebenaran Al-Quran, dia membantah sunnah Rasulullah SAW dengan akalnya saja, dengan hawa nafsunya saja, tapi tadi ditutupi dengan gaya bahasa yang memikat. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim ya berusaha sekuat mungkin untuk menyelisihi perbuatan orang-orang munafik ini, ataupun menyelisihi perbuatan orang-orang ya Yahudi yang telah kita sebutkan di dalam ayat yang pertama tadi. Nah, di mana mereka selalu berdebat, di mana mereka selalu berbantah-bantahan menolak kebenaran agama Islam. Padahal sudah begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan mengenai celaan dan juga keburukan bagi orang-orang yang berdebat atau berbantah-bantahan terhadap suatu kebenaran yang telah jelas oleh mereka. Nah, adapun di antara
ya, celaan atau keburukan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama adalah hilangnya keberkahan pada hidup mereka. Ya, hilangnya keberkahan pada hidup mereka, hilangnya keberkahan pada ilmu yang mungkin telah mereka pelajari selama ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Abghadur rijali ilallah aladul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka berdebat, berbantah-bantahan atas suatu kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Karena biasanya orang yang suka berdebat ini, ya, seperti tadi kita katakan, seperti sifatnya orang-orang munafik ataupun sifatnya orang-orang Yahudi. Kebiasaan mereka yang suka berdebat ini, biasanya mereka hanya melakukannya untuk mencari pembenaran atau mencari kemenangan dan bukan mencari kebenaran. Ya, mereka melakukan debat tersebut hanya untuk mencari pembenaran ataupun kemenangan dan bukan untuk mencari kebenaran. Maka ini tadi, ya, sungguh-sungguh perbuatan tercela. Lagi orang yang berilmu saja yang berdebat, akan tetapi dia berdebatnya tidak didasari atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama saja seperti orang yang tidak berilmu dan keberkahan akan jauh darinya. Apalagi orang yang berdebat ya tidak dibangun di atas suatu ilmu, maka lebih parah lagi, berdebatnya hanya untuk mencari kemenangan. Akhirnya terjadilah debat kusir. Ya, terjadilah debat kusir. Dan Imam Ahmad rahimahullah tadi telah mengatakan bahwasanya inti dari ilmu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada orang-orang yang suka berdebat walaupun dia adalah orang yang berilmu. Kita katakan kalau dia berdebat, ya, tetapi tidak didasari atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia seperti orang yang tidak berilmu. Dan orang yang suka berdebat ini, ya, orang yang suka berdebat ini tidak lepas dari tiga keadaan. Ya, keadaan yang pertama, dia suka berdebat atas kebenaran yang telah jelas olehnya. Dia sudah tahu itu adalah kebenaran, akan tetapi dia masih mendebatnya, sama seperti perbuatan orang-orang Yahudi maupun orang-orang munafik. Ya, tahu ini kebenaran nih. Ini berasal dari Al-Qur'an dan Rasulullah pun melakukan seperti itu. Tapi kemudian mereka memperdebatkan kebenaran tersebut hanya berdasarkan akalnya. Atau tadi hanya sekedar mau mencari kemenangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan untuk orang yang seperti ini, keadaan yang seperti ini, yaitu suka berdebat atas kebenaran yang telah jelas olehnya, ya. Maka beliau pun mengatakan, man khasama fi batilin, barang siapa yang berdebat, ya, dalam suatu kebatilan, dia tahu dia berada di atas kebatilan, dia menyadari hal tersebut, dan orang lain berada di atas suatu kebenaran, lam yazal fi sakhatillah, maka dia akan terus menerus dalam murka Allah Subhanahu wa taala hatta yanzi', sampai dia berhenti dari perbuatannya. Nih keadaan yang pertama. Ya. Adapun keadaan yang kedua, orang yang suka berdebat akan tetapi tidak didasari atas suatu ilmu tersebut baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW maupun ijma para ulama. Akan tetapi debatnya hanyalah omong kosong, hawa nafsunya saja. Nah, ini Rasulullah SAW pun memberitahukan, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin, barang siapa yang berdebat pada suatu pertengkaran tanpa didasari suatu ilmu, lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi', ya, dia akan terus menerus dalam murka Allah Subhanahu wa taala sampai dia berhenti dari perbuatannya. Ini keadaan yang kedua. Adapun yang keadaan yang ketiga, tadi kita katakan ada orang yang suka berdebat hanya untuk mencari kemenangan, ya,
mencari popularitas, menunjukkan ke orang-orang bahwasanya saya adalah orang yang pintar. Nah, seperti itu, bukan untuk mencari kebenaran. Maka tiga hal ini semuanya berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man talabal ilma liyubahiya bihil ulama, barang siapa menuntut ilmu hanya untuk berbangga-bangga dengan para ulama, ya, au yumariya bihi sufa, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Ya, jadi dia ingin memperlihatkan bahwasanya dia adalah orang yang pintar, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau agar membuat orang-orang terpesona dengannya, fahuwa finnar, maka dia tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Maka hati-hati. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, bahwasanya perbuatan yang tadi berbantah-bantahan atau berdebat, ini akan menjauhkan seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da huda illa kanu alaihi." Ya, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jidal." Ya, tidaklah suatu kaum, ya, mereka ini tersesat setelah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena mereka ini suka berdebat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membacakan firman Allah, "Ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun." Tidaklah mereka orang-orang tersebut mendatangkan perumpamaan-perumpamaan kepada engkau ya Muhammad kecuali hanya untuk membantah saja. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar, cari keributan. Cari keributan. Karena apa? Karena hawa nafsunya. Ya, karena hawa nafsunya. Nah, kita perhatikan coba ya. Kita perhatikan sekarang ini. Orang-orang munafik, orang-orang liberal sekarang, bagaimana kemudian mereka di medsos dan sebagainya, ya? Mereka berusaha untuk membantah kebenaran-kebenaran datang dari Al-Quran maupun Sunnah, ya, maupun ijma para ulama. Dan kemudian mereka pada waktu itu, ya, tujuan mereka adalah untuk mengelabui kaum muslimin. Kemudian mereka pun juga berusaha untuk mendatangkan permusuhan dan pertengkaran kepada kaum muslimin lainnya. Nah, seperti itu selalu mereka. Nah, dan kemudian juga ini orang yang pertama, orang-orang munafiknya. Lalu kemudian juga ada orang-orang yang baru-baru ini viral, ya, mengatakan bahwasanya orang-orang salafi itu sama seperti orang-orang Yahudi ortodoks ke masjid, kata dia. Nah, lihat apa yang dia lakukan. Ada 3 hal yang dia lakukan pada sini. Yang pertama, ya, dia membantah suatu kebenaran. Ya, membantah suatu kebenaran yang harusnya dia amalkan, akan tetapi berjenggot. Dan ijma para ulama, ya, untuk membiarkan jenggot dan mengharamkan untuk mencukur jenggot secara digundulkan, seperti itu bahasanya. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Jadi dosa yang dia dapatkan ada dosa karena dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Bahkan dia membantahnya. Adapun dosa yang kedua, dosa dia menyebarkan, ya, bahasanya, menyebarkan keburukan kepada kaum muslimin. Dia ajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya yang nama jenggot itu adalah ajarannya orang Yahudi, sifat karakternya orang Yahudi. Dan kemudian orang-orang salafi juga melarang wanita-wanitanya untuk datang ke masjid. Nah, dia ajarkan seolah-olah yang lebih baik bagi para wanita adalah di mana ibadahnya? Di masjid.
Padahal yang paling baik bagi seorang wanita, di mana dia sholat? Di rumahnya. Ya, akan tetapi diperbolehkan bagi para wanita tersebut untuk ke masjid, boleh. Ya, nggak ada yang melarang. Nggak ada satupun yang melarang. Dan kemudian yang ketiga ini juga, ya, dosa yang dia dapatkan adalah dosa kedustaan dan memfitnah orang-orang yang berada di atas sunnah. Karena apa? Orang-orang yang berjenggot ini mereka berada di atas sunnah. Orang-orang yang menjelaskan kepada para wanitanya, ya, kepada para istrinya dan anak-anak perempuannya untuk beribadah di rumah, itu lebih afdal. Dan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tetap beliau memperbolehkan bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Tetapi lihat dengan ucapannya, dengan retorikanya, membolak-balikan fakta yang sebenarnya, membolak-balikan kebenaran yang sebenarnya sesuai dengan syariat agama Islam. Sehingga orang-orang akan berpikir, oh ternyata jenggot ini sama seperti tindakannya orang-orang Yahudi. Oh, wanita-wanita yang beribadah di rumahnya, ya, ini sama seperti orang-orang Yahudi. Padahal sebaliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya dengan memajangkan jenggot tersebut menyelisihi orang-orang Yahudi, menyelisihi orang-orang Majus, menyelisihi orang-orang kafir. Ini Rasulullah dulu mengucapkannya loh, ya, yang dimana orang-orang Yahudi pada waktu itu juga mungkin ada sebagian dari mereka yang berjenggot. Walaupun kebanyakan mereka tidak berjenggot. Sama seperti orang-orang Yahudi sekarang. Kebanyakan mereka tidak berjenggot. Hanya sebagian kecil saja yang berjenggot. Nah, lalu kemudian tadi dia mengatakan orang-orang Salafi ini seperti orang-orang Yahudi ortodoks. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Lalu bagaimana dengan para sahabat? Tidakkah dia mengatakan kepada mereka semua itu sebagai Yahudi ortodoks? Kenapa hanya diucapkan kepada orang-orang Salafi? Nah ini, ya, karena apa? Kebenciannya. Sehingga akhirnya dia apa? Mendebat, ya, berbantah-bantahan terhadap suatu kebenaran yang pada dasarnya dia sudah mengetahuinya. Gak mungkin, ya, orang sekelas dia tidak mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjenggot. Gak mungkin orang sekelas dia tidak mengetahui bahwasanya para sahabat dan para ulama, imam madhab semuanya berjenggot. Gak mungkin. Antum saja sudah mengetahuinya, benar tidak? Apalagi dia yang sudah bertahun-tahun, ya, belajar syar'i. Tetapi kita katakan tadi, ya, karena hanya ingin mencari kemenangan, hanya ingin mencari pembenaran, dia tolak kebenaran. Jelas, Pak? Maka tadi kata Rasulullah, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jidal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka suka berdebat, tidak mau tunduk terhadap kebenaran, membantah kebenaran tersebut. Jelas, Pak? Lalu kemudian yang ketiga adalah menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran dan kesombongan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mira'u fil Quran kufrun. Perdebatan atau bantah-bantahan tentang Al-Quranul Karim itu adalah perbuatan kufur. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang liberal, di mana mereka selalu memperdebatkan Al-Quran. Mereka mengatakan, kenapa sih ayat Al-Quran ini berbicara mengenai perbudakan dan sebagainya? Kenapa harus ada ayat-ayat tentang perbudakan? Kenapa nggak langsung saja, misalnya, ya, dijelaskan dalam syariat Islam itu bahwasanya perbudakan itu diharamkan, jelas, kata mereka. Selalu mempertanyakan. Kenapa sih isi Al-Quran ini, ya, selalu merendahkan para wanita, kata mereka, dan lain-lain sebagainya.
Dan perkataan-perkataan mereka ini ya membawa mereka pada perbuatan kufur. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib.